masih cara berpikirnya dengan pola bahwa anak-anak itu cerdas karena dia mampu menyelesaikan tugas-tugas akademik. Ya, guru-guru kita masih ada yang seperti itu. Masih ada ya. Tetapi kan kita sekarang dengan paradigma baru pendidikan kita itu kita sudah harus merubah mindsetnya guru itu. Ada yang belum terjawab ini kan terkait tentang nasib teman PAUD itu terselesaikan tidak nantinya? Yang mana nih yang terselesaikan? Iya. Kalau yang anggaran 2022 itu sudah saya alokasikan, sudah kita alokasikan, pemerintah sudah alokasikan untuk hibahnya. Insya Allah akan rutin seperti perintah untuk 2022. Ya, untuk 2022. Yang kemarin belum terbayar? Apa? Filial. Bongan, di Bongan ya? Iya. Saya setiap minggu sekarang, kalau kemarin-kemarin kalau gurunya mau telepon saya, dia naik ke sebuah tempat yang cukup tinggi gitu ya, cari signal, sekedar untuk mengirimkan saya WA, memberikan informasi dan lain-lain terkait perkembangan anak-anak. Tapi hari ini mulai minggu yang lalu, minggu yang lalu, minggu ini, alhamdulillah walaupun putus, saya sudah bisa video call dengan anak-anak saya yang belajar di tengah hutan. Di ke gunung tuh Pak? Ya, di dalam sekolah. Oh langsung. Sudah dalam sekolah. Berarti akses jaringan sudah masuk? Sudah ada yang kadang-kadang mampir, kadang-kadang hilang gitu ya. Nah, saya kalau ada gitu, saya di video callin sama gurunya dan saya berdiskusi gitu. Nah, artinya gini, saya nggak pernah takut dengan kekurangan keterbatasan itu gitu. Justru itu menjadi tantangan saya untuk berbuat. Ya, bedalah kalau umpamanya kita beli makan di luar kemudian kita masak sendiri, tentu kenikmatannya berbeda lah gitu. Saya tidak pernah takut bahwa akses kita terbatas, saya nggak pernah takut dengan itu. Tugas kita adalah bagaimana mengatasi persoalan-persoalan itu. Gitu. Dan dalam 2 minggu ini saya bisa video call walaupun cuma bilang Assalamualaikum Pak Guru, karena saya dipanggil guru di sana walaupun saya tidak bisa ngajar ya. Tidak bisa ngajar. Bisa ngajar karena sebetulnya. Kalau ngajar kan bisa, cuman kompetensinya bukan di situ. Ya, begitu kali ya. Saya bisa juga ngajar Pancasila aja, saya nggak bisa. Dan ternyata menjadi guru itu nggak mudah. Iya. Saya ampun, saya kalau disuruh ngajar di kelas ampun. Iya, karena mentransfer ilmu itu bukan hal yang gampang. Mentransfer ilmu itu gampang, tapi menyesuaikan dengan anak-anak itu nggak bisa. Betul. Itu yang jadi persoalan. Perangkat anaknya kan harus connect dulu dengan kita ya. Saya mau jelaskan lagi Merdeka Belajar ya. Tadi ada mandiri, berkenalan. Bentar dulu Kanda. Selesaikan filial tadi. Iya. Filial itu suatu ketika guru saya lapor pada saat Pak Menteri datang, itu bulan April, lapor ke staf saya dilaporin, terus belum sempat staf saya lapor, sang guru juga lapor, Pak di sini di kilometer sekian ada anak-anak banyak tidak sekolah, usianya ada 12 tahun, 13 tahun. Saya langsung kaget, saya tinggalkan kerjaan lain, kirimkan datanya. Kamu sampaikan kondisinya seperti apa, lokasinya di mana. Minggu depan kita masuk. Saya masuk, terus saya lihat ada gubuk-gubuk di situ, bekas eks perusahaan zaman dulu ya. Saya bilang itu punya siapa? Katanya punya Pak Andis kalau nggak salah ya. Saya bilang cari orangnya, bilang kita mau pinjam. Saya suruh pada hari yang sama saya suruh cari sumber air. Sumber listrik pasti nggak ada dong, pasti adanya malam bulan, terus kalau siang matahari gitu ya. Nggak ada listrik sana? Nggak ada. Tapi sekarang sudah ada. Loh kemarin itu udah ada listrik kan ya? Nggak ada sama sekali. Sekarang sudah ada, adanya itu tenaga surya. Ya kan pelan-pelan lah gitu. Nah, begitu ditentukan tempatnya, masyarakat saya suruh cari sumber air, ternyata dari pegunungan ada air mengalir. Saya bilang gampang ini, tinggal pipanisasi. Kebetulan kita pernah di PU gitu ya. Jadi yang begitu-begitu sudah, walaupun tidak bisa mengerjakan secara teknis, tapi memberikan ya udah bisa mengarrange lah apa yang bisa kita lakukan. Kemudian seminggu kemudian muncul masalah. Masalah apa itu? Ada warga tidak setuju ketika ada sekolah. Ada sekolah di situ. Laporannya begitu. Saya bilang oke, besok saya masuk. Dengan catatan kumpulin semua warga di situ. Saya mau ketemu sama mereka. Ternyata dikumpulin bukan di tempat itu, di suatu tempat yang jaraknya 1 kilo dari tempat yang kemarin, kurang lebih seperti itu. Terus mereka ini terpencar-pencar gitu ya? Iya. Sampai di dalam hutan. Dalam hutan. Sampai dari Moratoyu juga keluar, dekat ya.
sekitar tinggal 20 kilo lagi ke Morotoyo, 29 kilo lagi sampai ke Bongan. Belum ketemu anak-anaknya, belum dapat pendidikan. Belum. Ada yang pernah dapat kemudian putus karena ikut orang tuanya cari nafkah di hutan, bla bla bla. Sampai di situ rapat ya. Rapat, saya juga kaget, sekitar yang ikut rapat itu sekitar ada 70-80 orang. Bapak-bapak, ibu-ibu dan lain-lain, remaja-remaja gitu. Karena saya nggak mau panjang dan saya juga harus mampu mengendalikan situasi yang ada itu ya. Saya datang bertiga, saya, guru saya dengan pengawas sekolah gitu ya. Bertiga aja, bertiga. Lalu saya langsung bilang, nggak mau neko-neko. Saya minta warga yang menolak bangun sekolah maju ke depan. Ya udah pakai gaya-gaya preman aja udah gitu kan. Waktu ngadapin itu. Iya, saya pengen tahu ini masalahnya apa gitu. Orang masyarakat di kampung ini kan orangnya polos-polos karena apa adanya gitu ya. Jadi begitu saya begitu orangnya berdiri. Saya Pak, gitu. Saya bilang kenapa Anda larang? Anda harus tahu ya, tidak seorang pun yang boleh melarang saya di sini, apapun resikonya. Jadi akhirnya dengan orang itu saya bersahabat dan saya kasih tugas yang sangat mulia buat dia gitu. Pak, kami tidak melarang sebenarnya. Cuma mohon maaf kami mau tunjukkan tempat yang lebih bagus. Saya bilang beneran? Dia bilang bener Pak. Jauh nggak? Enggak Pak. 10 menit, 15 menit dekat aja kok Pak. Saya bilang saya nggak percaya dengan Anda. Kalau bilang dekat nanti jauh. Ayo kita naik mobil. Ternyata memang dekat gitu, sekitar 300 meter gitu ya. Karena biasanya di sini nak di belakang aja. Iya. Ya di belakang situ. Sekalinya 2 kilo di belakang. Akhirnya saya datang ya. Ternyata bagus ya. Ternyata bagus. Kemudian saya nabrak sinyal sekali gitu kan, ada masuk terus hilang lagi sekarang. Saya balik lagi rapat 15 menit saya rapat. Saya bilang kalau benar di situ boleh, saya setuju di sana dengan catatan satu. Enggak saya sebut namanya ya. Pak ini jadi ketua pembangunan sekolah. Pemerintah tidak memberikan sepeser pun. Kami siap Pak deh. Saya malah ditantang sama mereka ya. Jadi mereka bangun sendiri. Iya, nggak tahu malaikat dari mana lewat. Anakmu sekolahkan mungkin gitu ya. Akhirnya dibangun, saya kasih waktu. Mulai pembangunan itu bulan 5 ya. Saya kasih waktu akhir Juni harus selesai. Karena awal Juli saya harus masukkan anak sekolah. Alhamdulillah selesai. Tapi tentu kita tidak diam. Ada support juga. Support teman-teman kepala sekolah, guru-guru penggerak. Itu ya ala kadarnya sekedarnya, ada yang nyumbang 100.000 apa segala macam, beli papan. Provinsi tahu nggak nih yang dilakukan? Enggak juga, mungkin kan di luar kewenangannya juga kan ya. Kemudian jadi sekolah itu, dan bahkan yang luar biasa masyarakat desa ya Pak, saya karena persatuan saya adalah guru yang boleh ngajar di sini adalah guru yang tinggal di sini dan gurunya tinggal di sana, bawa keluarganya pindah ke sana. Ya persoalan air agak jauh ya, karena kita di atas di bawah. Dengan catatan masyarakat tiap hari harus siapkan air untuk guru di rumahnya. Dipenuhi juga. Nah, alhamdulillah beberapa bulan, 6 bulan lah, katakan 6 bulan ya. Anak-anak sudah bisa membaca, sudah lancar membaca bla 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 dan segala macam. Bahkan ada beberapa anak yang harus saya akselerasi gitu ya. Umurnya berapa? Ada yang 13 tahun. Itu baru kelas 1. Belum pernah sekolah gitu ya. Belum bisa baca. Nggak bisa waktu itu. Iya, waktu itu maksud saya. Nggak bisa membaca. Akhirnya ya udah, sekarang udah lancar, saya minta mereka akselerasi supaya dia bisa sekarang mungkin duduk di kelas 5 atau di kelas 4. Jadi disetarakan gitu posisinya. Iya. Karena di usianya, kemudian hal-hal yang sifatnya dasar sudah dipenuhi, bisa membaca. Itu nggak ngelanggar gak sih? Enggak. Enggak. Sekarang kan ya kembali lagi ke Merdeka Belajar tadi itu ya. Kita harus memberikan kebebasan, artinya kebebasan yang terukur kepada siswa. Ada nggak risikonya? Ada. Kalau kita nggak hati-hati, nanti siswa kita malah nggak ngerti apa-apa gitu. Ada berapa guru kita ditaruh di sana? Bayangin satu yang tinggal di sana nangani sekitar 60 orang. Tetapi guru mata pelajaran setiap minggu dia masuk, guru agama masuk, guru olahraga masuk, tetap masuk ke dalam ya. Seperti itu. Very amazing. Luar biasa. Saya jujur ya, saya ikut membaca berita walaupun pada saat itu saya juga sempat diajak sama teman-teman sih untuk masuk ke dalam, cuman kan ada kegiatan juga yang mendesak, jadi saya nggak bisa
ya cuman sepintas, nggak tahu sampai sebegitunya kasihan. Ya, banyak orang yang bersimpati ya dari kelompok Vespa, Mhm. dari teman-teman wartawan juga banyak yang kesana mengekspos Iya. itu. Dengan hasil eksponnya wartawan itu, ya saya harus jujur gitu ya, didengar oleh orang dari Balikpapan, dari Pasir, dari mana memberikan bantuan buku, sehingga mereka sekarang punya perpustakaan mini di dalam kelas itu gitu, hasil karya teman-teman gitu. Aman. Oke, Pak Gadis, ini bahas sedikit bicarain tentang masalah karena ada request juga pertanyaan terkait tentang eh, adik-adik kita atau teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Ya. Nah, ini sejauh mana dan bagaimana pola kita untuk bisa menyelesaikan, ya karena terlalu banyak PR sebenarnya bicara tentang masalah dinas pendidikan. Pertama, pemerintahan itu bicara kewenangan. Eh, Kewenangan SLB ada di provinsi. Aha. Tapi Tapi kan sebagai- ini anak-anak kita. Iya, maka kita sebagai pemerintah daerah tidak boleh berdiam diri. Saya dulu sudah pernah menawarkan ke provinsi, ayolah SLB yang ada di Penajam itu buka cabang di Sepaku gitu ya. Karena data saya kalau nggak salah sekitar 70 anak kita berkebutuhan khusus se-PPU. PPU, ya. Tetapi tidak ada aksi, maka saya harus beraksi gitu ya. Kalau sudah saya lemparkan ide, isu, tidak ada yang beraksi, maka tanggung jawab saya tanggung jawab moral gitu ya. Artinya gini, saya sudah pernah menyampaikan bagi anak-anak yang remaja-remaja kita atau warga PPU atau di mana saja yang punya keahlian untuk penanganan yang anak-anak berkebutuhan khusus, silakan melamar gitu. Alhamdulillah saya menunggu 2 bulan sudah ada yang melamar 1 orang. Ada satu. Berapa kebutuhan kita? Ya minimal sih saya 4 ya. Saya mau taruh di kecamatan-kecamatan. Setiap kecamatan. Bayangkan, ya itu kalau masih bisa terjangkau, itu masih ada anak dari Waru harus ke Penajam untuk masuk kelas gitu. Iya, betul. Bayangkan kalau hujan, bayangkan kalau umpamanya orang tuanya nggak punya mobil ya, Iya. seperti apalah gitu ya. Nah apalagi umpamanya Sepaku, Babulu yang jauh-jauh, maka mungkin rencananya akan saya tempatkan di kecamatan-kecamatan gitu ya. Terus proses belajarnya nanti di mana? Nanti dia akan menangani, dia inklusi ya. Jadi dia tetap belajar di sekolah itu, tetapi nanti Ada penanganan khusus. iya, penanganan khusus sama guru-guru yang khusus ini juga gitu. Karena kalau ditangani sama guru-guru umum, kasihan gurunya juga gitu. Ngurusin Bahkan tidak maksimal gitu ya. Tidak maksimal. Itu sedang kita berproses, yang mudah-mudahan di awal tahun, di Januari nanti anak ini bisa diangkat karena ini kebutuhan kita gitu. Oke. Nah, terakhir kakak untuk bicarain tentang masalah, karena ini ya kembali lagi ada request. Saya sempat sampaikan di media sosial, khususnya di Instagram, terus kemudian di Facebook. Saya lempar ada pertanyaan yang mau disampaikan terkait tentang masalah. Satu, itu bicarain tentang kita mau jadi IKN, terus kemudian dia tanya nih, apa peran kita sebagai Disdikpora untuk menghadirkan perguruan tinggi di sini? Karena saya dengar ada perguruan tinggi yang mau masuk ya, Din ya? Iya. Perguruan tinggi apa informasinya? Universitas Islam Penajam salah satunya. Salah satunya. Ya, Oh banyak berarti ya? Banyak sebenarnya. Iya. Oh banyak ya. Dan juga Yayasan Sanata Dharma itu. Iya. Coba katanya. Jadi gini, pendidikan tinggi ini kan bukan ranahnya dinas pendidikan ya, tetapi secara umum. Ya kembali lagi saya bilang bahwa ini kan warga kita, masyarakat kita, anak-anak kita. Ya, kita menyiapkan, kita berharap segera itu ya, Iya. segera realisasi ya. Kita ini menyiapkan anak-anak kita dari usia dini gitu. Ya. Betul. Terus kemudian kalau nggak di follow up kan lucu Iya. gitu. Maka tadi saya bilang tadi, maka bahasa itu penting gitu ya. Salah satu ya. Kemudian mengasah bakat dan minat peserta didik juga itu sangat penting. Maka kita lakukan semua nih di pendidikan dasar ini, di SD SMP kita lakukan gitu. Untuk menyiapkan anak-anak kita nanti untuk masuk ke IKN menjadi pemain, bukan jadi penonton gitu. Jadi pemain bukan jadi penonton. Iya, ya harus begitu. Maka kalau program pembelajaran dilaksanakan seperti yang ada sekarang ini gitu ya, itu 2 tahun 3 tahun itu akan kelihatan hasilnya gitu. Sehingga konsep pembelajaran yang dulu anak-anak itu harus pintar matematika, harus pintar IPA dan lain-lain itu menjadi hilang gitu. Oleh karenanya kan harus ada program linear
yang linear dari pusat ke daerah gitu ya. Dan itu sekarang kita galakkan itu. Contoh gini, saya kasih contoh gini sekarang apa yang saya minta terapkan ke anak-anak gitu ya. Ketika anak-anak itu belajar PPKN, saya kadang masuk di kelas, saya izin sama gurunya, saya izin, Bu Guru, ini pelajaran apa PPKN ya? Saya mau kasih pertanyaan anak ini, tapi kalau anak ini bisa menjawab, Ibu harus memberikan nilai maksimal kepada dia. Saya masuk kelas tuh, mungkin tidak pernah dilakukan oleh orang lain ya. Sampai seteknis itu gitu. Iya, boleh tanya sama beberapa sekolah gitu. Pertanyaan saya gampang. Saya suruh ngapal, kamu hafal nggak undang-undang? Hafal nggak teks proklamasi? Karena tidak jarang anak-anak kita nggak hafal dengan ya, jangan kan itu Pancasila aja kadang ada yang tidak hafal. Alhamdulillah kalau di Penajam insya Allah hafal tuh Pancasila. Alhamdulillah. Ada tadi ada kewajiban untuk menyampaikan butir-butir Pancasila dan segala macam. Otomatis ya mereka akan paham itu gitu ya. Kemudian kalau umpamanya ada anak dari sekolah ini mewakili desanya untuk ikut lomba MTQ tingkat kecamatan, itu guru agamanya jangan pernah lagi kasih nilai rendah sama anak itu, karena itu anak itu perlu dihargai prestasinya gitu. Yeah. Sama dengan yang dikhawatirkan tadi, dia pintar main bola mewakili kecamatannya atau mewakili desanya antar sekolah, udah kasih nilai terbaik buat dia, karena dia salah satu yang terbaik di sekolahnya, di kampung dia untuk membawa seperti itu. Mudah-mudahan dengan kita pandai memberikan penghargaan kepada peserta didik itu memotivasi dia untuk berbuat. Betul. Jangan kita memberikan penghargaan anak itu setelah dia mendapatkan hasil yang maksimal baru kita tepuk tangan. Jangan, tidak boleh seperti itu. Artinya berarti mindset sih memang. Iya, mindset. Kalaupun ada umpamanya anak-anak belajar agama ya, kemudian hasil ulangnya kan banyak itu, kemudian tidak bagus. Nah sekarang pembelajaran tidak boleh memberikan beban terlalu berat kepada anak. Beban maksudnya? Katakanlah PR atau apa dan segala macam yang membebani mereka. Kita harus menghargai dia, katakanlah pelajaran agama gitu ya. Nggak bagus, kemudian remedial nggak bagus lagi. Saya minta guru agamanya panggil ya, karena agama Islam ya. Yeah. Suruh anaknya ngapalin rukun iman, rukun Islam, dan suruh praktekkan. Kalau dia sudah bisa melaksanakan itu, kasih nilai agama yang bagus. Kehidupan seorang muslim setiap hari itu beribadah gitu. Iya. Yeah. Dia sudah bisa kok, kenapa harus menjadi persoalan gitu. Betul. Hal-hal sekonkret itu untuk bisa. Yang kecil-kecil itu lakukan ya. Saya masuk kelas, saya minta izin gurunya. Ini anaknya hafal undang-undang, kasih nilai PPK yang terbaik. Karena tidak semuanya juga bisa hafal. Betul. Ini Anda, dari semua yang kita lakukan, poin terakhir dari yang semua kemarin sempat rame nih. Paut ya. Sempat rame ya. Kan udah berprestasi, membuat sesuatu yang luar biasa. Tiba-tiba rombongan the power of ibu-ibu atau mama datang menuntut apa yang dia harapkan sebenarnya kayak gitu. Apa sih poin dari itu semua? Saya pikir begini ya, pertama, tapi sekarang guru-guru kita itu sudah paham apa sih dana hibah itu dan segala macam. Sudah paham itu, sehingga dia memahami kemampuan daerah untuk memberikan dana hibah ke mereka. Dan salutnya kita ini kan dengan emak-emak kita nih, ibu-ibu kita ini ya, berapa saja yang diberikan pemerintah dalam bentuk hibah itu, yang penting rutin. Nah persoalan yang kemarin ya mungkin ada pernah kita janjikan sesuatu belum bisa kita penuhi seperti ini. Biasalah kalau kita pernah mendengar janji kan harus dipenuhi. Tapi kan mereka juga yakin bahwa kondisi keuangan daerah juga tidak seperti tidak maksimal ya. Iya, artinya ada toleransi sendiri juga di mereka ya. Iya, mereka itu kan guru-guru, ibu-ibu, tentu dia memiliki jiwa-jiwa yang halus gitu ya. Yang menarik tuh gini ada bahasa bilang, kalau seandainya saya ini laki-laki, mungkin sudah diceraikan gitu. Iya. 10 bulan tidak dapat penghasilan. Waduh. Iya, karena mungkin dengan ada, jadi pemerintah sebenarnya sudah mengalokasikan yang sangat luar biasa ya. Karena memang kondisi keuangan dengan, kita ya. Iya, dengan 3,4 itu sangat luar biasa, mungkin terbesar di seluruh dunia kali ya. Ya. Iya beneran. Balikpapan kalau nggak salah 750 itu. Pasir 400 kalau nggak salah. Kita kan berapa kali lipat, 5 kali lipat dari itu. Luar biasa gitu ya.
Tetapi kan ketika kondisi seperti ini ya semua kita juga harus maklum ya, harus maklum. Kita tata lagi di tahun depan seperti apa gitu. Kita tetap mengalokasikan di tahun depan untuk dana hibah teman-teman guru-guru PAUD ini. Karena kita juga menyadari bahwa betapa pentingnya pendidikan PAUD itu anak usia dini. Pertama dia mengenal yang namanya sekolahan lah gitu ya. Di luar sekolahan di rumahnya sendiri dengan ibunya gitu ya. Ada yang satu menarik ya. Saya ini kan banyak bergaul dengan guru-guru PAUD ya, guru TK ya. Dan ada sebuah bunda-bunda PAUD ini ya. Ada sebuah peluang yang saya insya Allah akan saya create lagi nanti di Januari. Jadi guru-guru kelas 1 SD, guru-guru kelas 2 SD, saya akan ajarin mereka tentu dengan tim pengajar yang profesional ya. Dengan treatment yang khusus ya. Treatment khusus bagaimana dia melakukan atau memahami model-model pembelajaran seperti guru TK. Ya, jadi nanti anak SD kelas 1 kelas 2 itu nanti nanganinnya itu seperti guru-guru TK. Karena anak-anak bukannya turun kelas jadi. Oh enggak, kita jangan bedakan antara guru SD dengan guru TK. Itu sesuatu yang nggak bisa dibandingkan gitu ya. Sama-sama guru kok gitu, hanya yang ditangani kan usianya berbeda. Sehingga anak-anak guru kelas ini analisa saya ya. Murid kelas 1 SD, kelas 2 SD itu ternyata masih senang dia bermain sambil belajar. Bukan belajar tok gitu, itu memberikan tekanan kepada dia gitu. Itu yang pertama akan kita lakukan dalam waktu dekat ini sehingga anak-anak itu menjadi nyaman di sekolah gitu ya. Nah, itu yang pertama ya. Treatment khusus ya. Yang kedua saya sudah sampaikan ke beberapa sekolah. Ayo deh kita hipnotis semua siswa kita. Ini penting ya. Kita hipnotis semua anak-anak peserta didik kita. Ketika untuk anak SD ya. Ketika hari Sabtu dia bersedih bahwa besok itu libur. Tetapi ketika hari Senin, hari Minggu malam sore dia sudah sangat bahagia bahwa besok dia akan ke sekolah, akan ketemu gurunya yang ramah, akan ketemu dengan teman-temannya untuk bercengkrama dan ketemu dengan lingkungan sekolah yang begitu nyaman. Beda dengan yang ada sekarang. Mungkin ya, begitu hari Sabtu, sore besok kita libur. Begitu hari Minggu sore, aduh, dia besok tuh malas ke sekolah karena sudah ditungguin gurunya, nungguin PR-nya dan lain-lain. Ini kita mau ngubah ini, rubah pola ya. Rubah apa? Ini bisa dirubah kalau kita bisa membuat sekolah itu menjadi tempat yang nyaman, tempat yang aman ya bagi mereka untuk belajar, untuk bermain dengan yang lain. Ini sedang saya pikirkan sama teman formula kayak apa seperti ini. Bayangan saya kalau mau begini, maka sekali lagi kembali yang tadi ya. Mindset gurunya harus kita rubah. Dan sudah banyak yang berubah sekarang. Sudah banyak, tadi kan ada pertanyaan juga. Dulu kita sangat takut dengan guru. Hari ini juga mereka takut dengan guru. Tapi takutnya itu dia ekspresikan dengan berteman dengan gurunya. Itu aja yang bedakan. Kalau kita dulu kan, kalau ketemu guru, jauh-jauh kita sudah. Kalau bilang itu minggir gitu. Nah ini kan justru kan tidak bersilaturahmi gitu ya. Kalau hari ini ketemu gurunya biasa aja gitu, tetapi memang tetap menghormati sama guru. Tapi perasaan dia sebagai murid itu tetap, buktinya ketemu guru sampai hari ini pun anak-anak cium tangan. Itu dulu guru saya. Sampai hari ini pun cium tangan. Jadi ya saya pun begitu. Nah iya kan, artinya kan tidak ada yang signifikan, hanya saja pola perilaku kita berbeda dengan zaman kita itu gitu. Itu aja sih. Oke, mungkin itu kan dah. Tapi ada yang belum terjawab ini kan. Terkait tentang nasib teman PAUD itu terselesaikan tidak nantinya? Yang mana nih yang terselesaikan? Iya. Kalau yang anggaran 2022 itu sudah saya alokasikan, sudah kita alokasikan, pemerintah sudah alokasikan untuk hibahnya. Insya Allah akan rutin seperti perintah untuk 2022. Ya, untuk 2022. Yang kemarin belum terbayar? Seperti perintah Pak Bupati itu harus rutin, sudah kita penuhin itu. Yang belum kemarin yang katanya, bukan katanya, yang beneran ya. 10 bulan itu kondisi keuangan sekarang ini kan nggak ada gitu. Saya sampaikan aja bahwa konkretnya itu tidak mungkin dibayar di Desember ini, nggak mungkin karena teknisnya kan di dinas gitu.
Kita di dinas itu kalau mau bayar itu pasti kita diinformasikan dari Badan Keuangan. Silakan diusulkan uang kas kita sudah ada. Sampai hari ini belum ada sinyal. Nggak ada kan, sudah bagi saya sudah tidak mungkin lah. Tetapi ini masih bisa dibayarkan tahun depan. Ini mohon maaf ya, pemahaman saya ya, mudah-mudahan tidak berubah aturannya ya. Tetapi kan harus diaudit dulu, dievaluasi dulu dengan inspektorat. Maka kemarin 2 hari yang lalu kita sudah menyampaikan hal-hal yang kesannya menjadi utang ke Badan Keuangan. Badan Keuangan nanti meramu semua itu, merekap semua itu, kemudian rapat dengan inspektorat. Oh, ini layak menjadi utang, ini layak menjadi utang dan seterusnya. Kalau sudah namanya utang, berarti kan harus menjadi prioritas utama. Kalau kita nyusun anggaran, saya kan pernah juga di Bapeda ya. Jadi kalau ada utang, maka dalam anggaran itu, setelah belanja rutin itu, maka utang dulu itu didahulukan. Skala gitu. prioritas. Iya, itu prioritas namanya juga utang kan. Nah, kalau itu menjadi utang, diakui sebagai utang, maka tahun depan dia akan masuk dalam batang tubuh di APBD kita, dan itu akan dibayarkan. Tetapi kita sedang juga, kalau memang sudah oke itu, nanti kita akan bikin regulasi berapa besar sih yang akan dibayarkan, apakah 3-4 apakah atau seperti apa yang diharapkan saja, apa yang kemampuan kita iya, gitu. Sekali lagi ini adalah hibah ya, adalah hibah, bukan gaji. Iya. Jadi teman-teman bersabar aja. Pemerintah tentu tidak diam. Pak Bupati juga di depan umum, di media sosial juga sudah menyampaikan bahwa kita akan penuhi itu. Kita tunggu saja gitu. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Saya pengen banyak panjang, sebenarnya narasumber terpanjang kali ini. 3 kali sudah. 3 kali juga, dan ini juga terpanjang untuk kita diskusi. Mungkin nanti buat 2 episode kali ya. Menarik, biar nggak terlalu panjang. Mungkin yang penting kita merdeka ya. Iya. Itu dulu utama, kita merdeka. Terima kasih Ganda sudah datang di Sampul Said. Kami dari tim Sampul Said ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya. Terima kasih, saya juga secara pribadi mengucapkan terima kasih sudah mau datang dengan kondisi kesibukan Pak Kadis. Selamat atas prestasi-prestasi yang sudah didapat. Prestasi itu prestasi guru-guru saya ya. Iya. Prestasi kepala sekolah saya, prestasi staf-staf saya, kebetulan saya yang diminta untuk Ini mantapnya Pak Kadis nih. Karena memang teman-teman yang bekerja, saya kan cuma mengarahkan aja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai aja. Mantap Pak Kadis.